program sekolah penggerak. Untuk kita sepakati bersama, mohon selama kegiatan ini berlangsung, kamera Bapak dan Ibu tetap on, jadi tidak dimatikan kameranya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah agar kegiatan jalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita masuk ke acara penyampaian materi tentang struktur kurikulum sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Karnata. Kepada Bapak Karnata Adiwirya, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak masih semangat ya? Hey, ini baru hari kedua. Mudah-mudahan kita semangat ya. Sepertinya perlu ice breaking lagi ya, supaya kita sedikit tersenyum. Soalnya lihat wajah-wajahnya, wajah murung, gundah gulana, menahan lapar. Pak Iman siap, Pak Iman ada gitar. Pak Iman gini, betul, saya sebetulnya ice breakingnya mau nyanyi ya. Saya skin dulu ya, ini lagu, ada sebuah lagu ya, lagu teringat pada satu waktu ya, yang itu. Ini mungkin kesukaannya Pak Haji Nandar ya. Nah, kan saya share dulu ya. Suka sekali. Suka belum Pak, belum muncul. Baik, sudah kelihatan belum? Belum. Bu Leli, pakai headset Bu Leli? Hah? Baik, Pak Haji Nandar bisa dicoba ya menyanyikan. Pak Iman bisa mengiringi dari kunci C saja. Supaya tidak gaduh ya, yang nyanyi seorang aja. Nanti ada lagu berikutnya masih lagu yang sama, cuman ada perubahan dari kata-katanya. Nanti saya minta Bu Lilis yang nyanyi setelah Pak Haji Nandar ya. Mangga Pak Haji. Tapi nyanyi. Mohon Pak Haji. Gitarnya mana? Atau di Pak Iman, mangga. Siap. Yang dulu Pak Iman. Yang dulu. Cek. Yang Pak Iman itunya dinyalakan mikrofonnya. Musik. Nah, Pak Iman. Ya. Enggak, musiknya Pak Iman. Enggak, sok. Abdi pada ngiringan ya. Siap. Halo Pak Iman. Oh, itu kali sih sekilas. Abdi enggak gitar lah. Teringat pada suatu waktu. Nah, itu tanpa musik sok. Ku berjalan. Atas siap? Sok. Siap. Teringat pada suatu waktu ku berjalan di depan rumah, rasa dalam hatiku ingin dekat selalu. Sekilas nampak kau di balik pintu, tersenyum kau menusuk hatiku. Oh iya, tepuk tangan untuk Pak Haji Nanda. Terima kasih.
Selanjutnya, saya minta Bu Lilis ya untuk menyanyikan lagu yang sama, tapi diganti kata-katanya dengan yang ini ya. Oke, Ibu Lilis. Lagi batuk nih. Curiga. Abdi mah bade menyimak wios bade di depan eta na kamerana. Enggak, Bu Lilis, Bu Lilis. Teringat akan satu hari Siap. ku berjalan di depan angin, rasa berdebar dalam anganku, ingin lepas anu sekilasnya palanya di dalam anu terlalu anuku apa daya Buatan Bu setiap Lilis. saat anu Pak Iman terpesona. berani tegangmu di setiap anu Aye. teringat selalu pada anu ingin beranu. Tepuk tangan. Lempong Bu Lilis itu hebat. Lempong Bu Lilis itu hebat. Baik Ibu Bapak ya, kita tinggal masalah anu. Sekarang kita akan membahas tentang bukan membahas ya, sebenarnya mendiskusikan tentang struktur kurikulum ya. Memang ini sebuah ya bahan yang agak berat ya, tetapi kita bawa dalam sebuah diskusi yang ringan saja ya. Kemarin saya sudah memberikan tugas ya yang sudah diisi oleh Ibu Bapak. Nah, sebetulnya tugas itu sendiri mendorong Ibu Bapak untuk mendapatkan pengetahuan awal ya tentang apa itu kurikulum. Ibu Bapak, kita diskusi saja ya. Selama ini, termasuk saya sendiri sebagai guru, kadang-kadang ketika kita akan melakukan pembelajaran, sebelumnya kita membuat rencana pembelajaran dan seterusnya, administrasi lah. Kadang-kadang ketika kita membuat administrasi untuk rencana pembelajaran, kadang kita tidak melihat yang namanya tujuan pendidikan nasional. Jadi itu kan tujuan pendidikan nasional itu adalah muara dari apa yang kita lakukan sebagai guru, mendidik, memberikan pembelajaran kepada anak. Tujuannya itu sebenarnya mau dibuat apa anak itu. Nah kadang kita suka lupa ya, kurikulum itu untuk apa sih sebetulnya dalam pembelajaran. Nah di sini saya ingin menuliskan pertanyaan kembali ya. Mungkin Ibu Bapak bisa memberikan jawabannya di chat saja ya. Silakan dibuka chatnya Ibu Bapak. Ulang kembali yang sudah kemarin saya berikan tugas. Nah, pertanyaan pertama Ibu Bapak, menurut pendapat Anda apa peran kurikulum di dalam satuan pendidikan ya? Silakan Ibu Bapak dijawab. Jawabannya bebas saja ya, sepemahaman Ibu Bapak. Ya ini nih. Pak Jajat ngetik. Ngetik naon Pak Jajat? Jawaban Pak Jajat SE. Sarjana ekonomi Pak Jajat. Belum tuntas, udah ke enter kayaknya. Pak Dian sudah menjawab. Paduan untuk menjalani proses pembelajaran secara keseluruhan. Oke, bagus. Oh. Oke, yang lain. Pak Jajat kurikulum sebagai peta. Peta ya. Bu Lilis, sebagai aturan atau petunjuk pelaksanaan pendidikan dalam pengajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di satuan pendidikan. Oke, bagus. Pak Yosep, sekali-kali Pak Yosep berpendapat atau Pak Yosep?
Oke, Butin Haji ini ya. Kurikulum adalah alat yang dijadikan pedoman dalam segala kegiatan pendidikan. Oke. Pak Haji Nanda, kurikulum adalah perangkat program yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dalam mendidik para siswanya. Oke. Jadi Bu Bapak ya, di sini tidak ada masalah betul salah ya. Jadi kita menggali pemahaman kita tentang apa itu kurikulum ya, sebelum kita diskusi lebih lanjut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang belum menjawab, mudah-mudahan bisa menjawab di pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua adalah, menurut pendapat Anda, apa peran dari kurikulum di dalam pembelajaran ya? Jadi ini lebih spesifik ya. Kalau tadi dalam satuan pendidikan, dalam sekolah, nah kalau ini dalam pembelajaran, artinya dalam kegiatan kita di kelas. Wah, Pak Yosep, ternyata sebagai pedoman dalam pembelajaran sehingga pembelajaran sesuai dengan aturan dan tujuan MAPEL itu sendiri. Mantap, Pak Yosep. Ayo, keluarkan Ibu Bapak, pengetahuan Ibu Bapak tentang kurikulum. Ini aktivitas kita sehari-hari tidak lepas di hal ini, jadi sebetulnya sudah bukan barang baru bagi kita. Oke, Pak Iman, sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Oke. Pak Haji Nanda, kurikulum berperan sebagai acuan bagi guru dalam menyelesaikan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, betul, Pak Haji Nanda sudah mulai mengkerucut, menohok. Bu Lilis, sebagai perangkat petunjuk teknis pelaksanaan dalam bentuk dokumen untuk melaksanakan pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Oke, mantap. Baik, dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Ketiga yang belum menjawab, Pak Jajat sebagai seperangkat petunjuk teknis. Oke. Pertanyaan ketiga, bagaimana selama ini Anda menggunakan kurikulum sebagai peta jalan untuk proses pembelajaran sehari-hari? Ini sepertinya agak berpikir dulu kayaknya. Ya nggak apa-apa, harus berpikir Bapak. Saya juga waktu menjawab soal ini juga berpikir lama ya. Wah, Pak Yosep kembali muncul. Mengembangkannya dalam bentuk administrasi sebagai acuan pembelajaran sehari-hari. Oke, mantap Pak Yosep. Bu Haji Tini, kurikulum sebagai acuan semua kegiatan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oke. Pak Haji Jajat, visi misi strategis tujuan pendidikan yang akan dicapai di sekolah. Oke, kurikulum sebagai dokumen pembelajaran di sekolah yang mengarahkan kita untuk melaksanakan dengan benar sesuai dengan alur pembelajaran. Oke, sudah bagus-bagus jawabannya. Terakhir satu lagi. Bagaimana selama ini Anda mengukur tercapaian tujuan yang ada dalam kurikulum? Nah, berarti Ibu Bapak ini sudah masuk ke penilaian ya, assessment.
Nah, bagi ibu bapak yang sudah biasa melakukan kegiatan penilaian di akhir pembelajaran, mungkin bisa lebih menjawab dengan baik. Oke, Bu Leli. Akhirnya Bu Leli muncul. Lepat, Pak. Sawios. Nuka tilu eta mah. Oh, mohon katilunya wios. Haji. Kelat. Akhirnya muncul Bu Haji Leli. Kurikulum mengacu akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan. Oke, siap. Penilaian adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oke. Pak Yosef pada serius. Pak Yosef serius sekali-kali. Oke, kita diajak serius dengan kurikulum. Asli serius ya teh. Etik. Ketinggalan nama serius aja. Resep nih Pak Yosef serius ya. Bisa nama dari wae. Yang ieu teuing beli ieu kecanak ku. Bisi disangka tidur. Mana itu ada urus manu. Ini oke, melakukan penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oke. Pak Yosef dapat dilihat dari hasil evaluasi siswa hingga seorang guru akan melihat hasil dari penilaian siswa. Oke, penilaian peserta didik dalam 3 tahap pendidikan, penilaian kerja PKG, penilaian kerja kepala sekolah. Oke, penilaian. Baik Ibu Bapak, jawabannya sudah bagus-bagus ya. Ini kenapa diangkat kembali Ibu Bapak supaya kita kalau dalam pembelajaran itu ada namanya apa? Biasanya kalau dalam awal pembelajaran itu mengingatkan materi sebelumnya itu apersepsi ya. Jadi kita melakukan dulu apersepsi terhadap materi yang akan kita diskusikan, diajarkan ya, didiskusikan. Jadi di sini kita akan mendiskusikan materi yang sangat penting, yang sangat mendasar, yang sangat fundamental dengan kurikulum sekolah penggerak. Oke, seperti apakah kurikulum sekolah penggerak itu? Nah, saya akan melakukan share screen dulu ya Ibu Bapak. Baik, sudah muncul Ibu Bapak? Sudah. Baik, struktur kurikulum sekolah penggerak ya. Nah Ibu Bapak, sebelum kita berdiskusi lebih jauh, ada baiknya kita kembali kepada apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional ya. Nah di sini akan saya tampilkan, mungkin Ibu Bapak bisa melihat tujuan pendidikan nasional kita itu sebetulnya apa. Karena ini titik berangkat awal kita Ibu Bapak sebagai guru, bahwa kita itu harus melakukan apa agar apa yang kita lakukan itu betul-betul mengarah kepada tujuan pendidikan nasional. Oke, saya minta Ibu Leli, Bu Haji Leli, ada Bu Haji Leli? Halo Bu Haji Leli? Ada. Mangga Bu Haji Leli, tiasa nyungkeun bantosan di awas Bu Haji Leli. Tujuan pendidikan nasional. Kemudian fungsi dan tujuan pendidikan nasional terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat, bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oke, baik. Terima kasih Bu Haji Leli. Nah, Ibu Bapak, kita diskusi sedikit ya. Pernahkah Ibu Bapak melakukan pembelajaran itu mengacu kepada tujuan ini, Ibu Bapak? Mungkin ada pengalaman. Bisa berbagi 1-2 orang, Ibu Bapak, boleh? Ada yang bisa memberikan pendapat, silahkan. Ketika Ibu Bapak melakukan aktivitas pembelajaran, saya rasanya sudah melakukan ke arah
menciptakan siswa yang berakhlak mulia. Pernah tidak? Nah, bisa diberikan contohnya. Silakan. Nah, ada batuk Pak Haji Nandar. Mangga silakan Pak Haji. Masya Allah. Baiklah, kita sharing saja Pak ya. Iya, siap Pak Terima Haji. kasih. Jadi di dalam kita lihat dulu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka meneruskan. Ya, jadi di dalam mengajar itu lagi-lagi saya mengingatkan pada kita bahwa kita adalah agent of model. Jadi kita adalah agen pemodelan. Kalau kita berbicara akhlak mulia, ya berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, lagi-lagi itu adalah harus di show up before the student. Artinya ya kita tunjukkan kepada siswa supaya mereka mendapatkan pembelajaran atau pemodelan tentang akhlak yang baik, pola hidup sehat itu gimana, kan? Cakap itu gimana, kreatif seperti apa gitu kepada para siswa. Artinya kita harus menstimulus siswa untuk mampu dalam di balik pembelajaran yang kita berikan itu mereka mendapatkan poin-poin tersebut. Contoh dalam pembelajaran bahasa Inggris misalkan, sebenarnya kita sudah menerapkan itu. Ya. Sebelum belajar kita ucapan salam, itu kan juga pemodelan pendidikan gitu kan. Kemudian berakhlak mulia, senyum, ramah kepada para siswa, sehat, mohon maaf misalkan tidak siswa. Ya, berilmu. Nah, bagaimana? Mohon maaf, Pak Sanes. Ampun. Kemudian berilmu. Nah, berilmu itu gimana gitu ya? Guru itu bukanlah orang yang serba tahu semuanya, tapi itu dituntut di depan siswa mah seperti yang serba tahu gitu loh maksudnya. Tapi tong kobe juga. Kalau tidak tahu ya harus jujur. Nah, itu juga mendidik anak gitu ya. Mohon maaf, Nak, dalam hari ini Bapak belum baca, nanti ya jawabannya Bapak baca dulu. Itu juga mendidik kejujuran pada siswa. Tapi jangan memperlihatkan ketidaktahuan juga. Cakap, terampil, kreatif. Ya, guru juga harus kreatif dalam memberikan pembelajaran. Ya, jangan yang monoton gitu ya. Selalu berorientasi pada student centered learning. Berpusat pada kreatif student, bukan lagi metode ceramah dan seperti itu. Kemudian dan lain sebagainya, dan demokratis gitu. Satu hal, mohon maaf yang agak sedikit panjang, satu hal yang ingin saya ingatkan kembali kepada teman-teman bahwa jangan sekali-kali kita menjadikan siswa itu sebagai subordinate. What is the meaning of subordinate? Bawahan kita. Jangan meletakkan siswa sebagai bawahan kita. Apa itu? Salah satu contohnya oleh Ustadz Dian bagus sekali disampaikan dulu. Apa? Menyuruh-nyuruh siswa ya Ustadz Dian ya. Nah, Bang Molikan, mohon maaf. Kalau misalkan ada di sini, tapi saya belum lihat sih. Suka ada. Ini beli rokok. Jadi kita menjajah siswa atau rek percaya diri kumaha baru dah begitu ya. Jadi siswa itu harus dibangun ijahnya. Harga diri itu dibangun gitu ya. Sopan santun kepada anak tidak akan menghilangkan wibawa kita. I'm sure of that. Yakin sekali. Alhamdulillah Pak Kar dan juga rekan-rekan sekalian, dulu SMP 1 pernah kunjungan ke sekolah internasional ya di Inggris. Di Jakarta maksudnya. Namanya Jubilee gitu ya. Betapa di sana siswa itu pada rede gitu ya. Pede dan mereka kalau mengekspresikan suatu jawaban luar biasa tanpa beban gitu ya. Merdeka tuh di situ betul-betul mereka tuh tanpa ada tekanan. Begitu ya, apalagi kalau berbicara di sekolah yang di luar negeri atau di mana-mana ya, yang seperti itu. Banyak sekali yang ingin saya sampaikan sebenarnya, tapi saya takut ini terlalu memakan waktu, nanti aja ya. Untuk sebentar kita aja dulu Pak ya. Maaf ya, silakan. Baik, satu lagi aja. Ada yang mau pendapat. Pak Dian, mengapa Dian? Ken Nusanesnya bagi Nusanes. Mengapa Dian? Tadi hilap pae empon nah. Ya. Siapa Dian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya mah akui aja ya karena saya orangnya bodoh gitu. Dari kurikulum ini diturunkan menjadi program tahunan, diturunkan menjadi program semesteran, program mingguan, sampai kalau Bapak Ibu guru mungkin di RP ya, kalau kami di BK itu di RPR. Rasanya
capek juga ya, harus membuat turunan-turunannya. Makanya bagi kami gitu, khususnya guru BK, lebih mengacu misalnya targetnya apakah bimbingan atau konseling gitu ya. Makanya RPP atau RPL-nya di kami itu harus pasti gitu. Apakah ini yang dikejar itu masalah pribadinya, masalah hubungan sosialnya, atau masalah belajarnya atau karir. Bahkan saya sering sampaikan, dan mohon maaf juga bagi teman-teman guru BK gitu, dan ini berlaku secara umum gitu ya. Insya Allah kalau dari sisi pribadi, sisi sosial, sisi belajar, motivasi belajar dan sebagainya, itu insya Allah kami kesampaikan ya, dari sejak saya mulai datang ke SMP 1 juga. Tapi untuk karirnya itu, wah, saya nggak habis pikir harus seperti apa gitu ya, dari peminatan dan sebagainya gitu ya, karena saya maksudnya Pak Dian belum berfungsi dengan baik gitu ya untuk peminatan bukan karir. Ya karena itu masalahnya masalah bersama Pak kan, bukan masalah hanya kami ya guru BK SMP 1, itu masalah bersama, saya yakin di semua juga ya, untuk karir sana ada minat, ada bakat gitu kan, dan lainnya gitu. Makanya dari penurunan dari kurikulum ini ya, dari kurikulum ini saya rasa saya kadang-kadang mentok gitu. Makanya saya ambil fleksibelnya, ambil sisi praktisnya gitu, bagaimana saya bisa memberikan bimbingan, bisa memberikan konseling kalaupun ada trouble, ada masalah. Tapi kan sekali lagi yang harus dikonseling, yang harus dibimbing itu bukan hanya anak bodoh, anak nakal, karena tidak ada istilah anak bodoh. Semuanya anak-anak kita istimewa, super gitu kan. Nah, kalau paradigmanya seperti itu, kalau anak yang pintar mau digimanakan? Kalau anak yang berprestasi mau digimanakan? Itu makanya tadi saya lupa lagi yang bicara bahwa di waktu tadi seasonnya Pak Duden, kalau nggak salah, seasonnya Pak Duden, bahwa tidak ada yang bodoh, tidak ada yang ini. Ya. Bahkan mungkin tadi saya udah bikin tadi di film 3 Idiot itu sangat menginspirasi sekali ya. Amir Khan, mungkin Bu Haji Tini insya Allah akan tahu siapa tuh Amir Khan ya. Itu bisa jadi kajian kita, bahwa kita tidak bisa menjudge bahwa anak itu bodoh, anak itu sesuatu, anak itu nakal sekalipun. Itu mungkin yang nanti insya Allah mungkin karena terlalu panjang saya bahas. Terima kasih Pak Dian, terima kasih. Nah Ibu Bapak, satu pertanyaan lagi dari tujuan pendidikan nasional ini. Ibu Bapak kemarin sudah belajar profil pelajar Pancasila ya, itu ada 6 dimensi ya. Nah, pertanyaan Abdi, bukan pertanyaan sih, diskusi Abdi, gitu, ngajak diskusi. Ini dari dari tujuan pendidikan nasional ini, ada kesamaan tidak dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Kalau ada, bagian mana yang mirip? Coba Ibu Bapak perhatikan. Nah, dari ini ya, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar bla 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 bla. Nah, kira-kira ada yang sama persis dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Ada. Silakan. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian kreatif, mandiri, gitu ya, dan bertanggung jawab. Oke, tepuk tangan Bu Haji Lilis ya. Berarti udah mulai memahami. Betul Ibu Bapak. Ternyata kalau kita lihat di sini Ibu Bapak, ini struktur kurikulum sekolah penggerak ya. Kita itu sekolah kita akan ngejegang Ibu Bapak ya, ada 2 kurikulum. Pertama kurikulum 13, yang kedua kurikulum sekolah penggerak. Tidak usah kaget Ibu Bapak dah. Ini juga kita pernah mengalami waktu kita Atkul Abdi ya, dulu di sekolah Bayongbong dulu ketika memulai kurikulum 13 itu ada 2 kurikulum di sekolah, tapi tidak jadi masalah. Tapi yang jelas konsekuensinya akan kemana-mana. Nah Ibu Bapak, ternyata betul tujuan pendidikan nasional itu bersatu padu dengan profil pelajar Pancasila yang akan menjadi muara kita dalam program sekolah penggerak. Bahkan ini di atas SKL Ibu Bapak ya, di standar kompetensi kelulusan. Berarti Ibu Bapak, SKL kita ini harus mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, mengacu juga kepada profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Turun ke bawah ya, ini standar isi, ada standar proses dan seterusnya, standar penilaian.
Nah, Ibu Bapak, yang baru dari kurikulum kurikulum sekolah penggerak kita itu di setengah proses itu akan muncul yang namanya capaian pembelajaran. Ini materi ini nanti akan disampaikan oleh Pak Duden ya. Jadi Ibu Bapak, mungkin di sini ada Pak Haji Ella, ada Pak Rahmat, bisa nanti memberikan penguatan karena saya sama masih belajar juga ya. Jadi capaian pembelajaran ini kalau di kurikulum 2013 itu lebih mungkin identik dengan yang namanya KIKD-nya ya. Jadi di kurikulum sekolah penggerak sepertinya tidak akan ketemu dengan KIKD, tapi kita akan ketemu dengan namanya capaian pembelajaran. Yang mana capaian pembelajaran ini sudah sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, Ibu Bapak ya. Bentuknya seperti apa? Katanya sih akan berbentuk buku ya, dokumen yang akan diberikan kepada sekolah penggerak. Cuman nggak tahu kapan diberikannya ya. Kemudian kesininya ada struktur kurikulum, ada prinsip pembelajaran, asesmen. Itu Ibu Bapak ketika ada perubahan dalam pembelajaran baik dari konten maupun dalam prosesnya, konsekuensinya itu akan ke perubahan juga ke dalam asesmen Ibu Bapak ya, atau penilaiannya. Bahkan mungkin bisa jadi nanti akan rapotnya pun akan rapot yang khusus sekolah penggerak akan beda pula. Nah, kita tidak usah berpikir lebih jauh dulu Ibu Bapak ya, kita step by step saja. Nah, kalau membaca bagian ini akan panjang ceritanya, tapi paling tidak ini hanya pengetahuan kita saja sebagai dasar bahwa akan seperti ini ya. Ibu Bapak, kita lanjut ke apa kurikulum sekolah praktik yang membedakan ya. Di sini Ibu Bapak ada yang tanda merah 3 ini bagian-bagian yang fundamental Ibu Bapak yang membedakan dengan kurikulum, bukan membedakan, sebenarnya mungkin menyempurnakan ya dari kurikulum sebelumnya sesuai dengan tujuan kita ingin menciptakan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Pertama, ada otonomi sekolah dan guru. Jadi Ibu Bapak, guru dan sekolah memiliki otonomi atau kemerdekaan untuk membentuk sebuah kurikulum satuan disebutnya KTSP ya. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kenapa diberi kebebasan? Karena Ibu Bapak ketahui SMP 1 Garut dengan SMP 1 Bayongbong itu ada karakteristik yang berbeda. Atau apalagi kalau kita bicara dengan SMP 1 Pamengpeuk, itu ada karakteristik sekolah yang berbeda yang bisa jadi Ibu Bapak itu perlu digali oleh Ibu Bapak, oleh guru walaupun sekolahnya sebagai lembaga. Ada hal yang unik yang bisa ditampilkan yang bisa menjadikan pembelajaran itu bermakna, bermanfaat bagi siswa. Nah, itu sebuah proses yang panjang, makanya Ibu Bapak nanti akan ada sedikit diskusi ya di dalam bentuk diskusi kelompok, nanti akan diarahkan untuk menyusun sedikit saja ya sebuah proyek. Kemudian yang kedua itu mudah diterapkan Ibu Bapak, artinya baik bagi guru maupun bagi siswa apa yang jadi kegiatan pembelajaran itu tidak dibuat ribet, dimudahkan ya. Artinya disederhanakan. Contoh misalkan ketika Abdi mengajar IPS, materi yang disampaikan itu adalah materi yang bisa memberikan makna buat siswa. Artinya bersentuhan dengan keseharian siswa. Itu banyak materi-materi yang bisa diberikan, bahkan bisa diberikan juga yang kontekstual ya. Nah itu. Kemudian prinsip gotong royong. Nah ini mungkin Ibu Bapak bagian terpenting dari kurikulum sekolah itu ada bagaimana kita membangun gotong royong, tolong menolong kerjasama di siswa, karena memang ini gotong royong itu kan nilai budaya kita yang sangat luhur, sangat tinggi, yang sekarang itu sudah mulai menurun ya. Makanya kita bangkitkan lagi di lembaga pendidikan. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya Ibu Bapak. Ya, saya cepat saja ya. Nah, kemudian kurikulum ini meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi oleh kurikulum sebelumnya. Jadi perubahan dalam arti tanda kutip sebetulnya penyempurnaan ya Ibu Bapak. Pertama ini berbasis kompetensi. Seperti saya katakan tadi di sini kita akan mengacu kepada namanya capaian pembelajaran. Jadi kalau dalam kurikulum 13 itu KIKD-nya mungkinnya yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah kalau kita KIKD-nya itu tidak ketemu ya, tidak akan menemukan KIKD di kurikulum sekolah penggerak, tapi akan namanya capaian pembelajaran. Kemudian Ibu Bapak di sini karakter Pancasila. Nah ini Pancasila karena memang ini bagian dari akhir dari sekolah penggerak itu kita menciptakan siswa yang berkarakter Pancasila. Nah ini diterjemahkan lagi dalam kerangka profil Pancasila Ibu Bapak.
Nah, ini kata kunci Ibu Bapak, bagaimana kita mau membentuk, menerapkan, membangun karakter Pancasila itu dalam kegiatan seperti apa di sekolah. Nah, Ibu Bapak, di sekolah penggerak ini kita akan ketemu dengan namanya kegiatan proyek yang kontekstual dan berpusat kepada siswa. Bahkan Ibu Bapak bicara pembelajaran berbasis proyek sebetulnya di kurikulum 2013 itu sudah ada Ibu Bapak ya. Tapi pada prakteknya itu jarang dilaksanakan Ibu Bapak ya. Karena memang butuh waktu yang lama, perencanaannya juga, kemudian pelaporannya. Mungkin hanya 1-2 guru saja yang melaksanakan. Nah, Ibu Bapak, di kurikulum sekolah penggerak yang berbasis proyek ini menjadi bagian yang sangat wajib. Mau tidak mau nanti ada pembahasannya. Kita ke sini dulu Ibu Bapak. Ini kata kuncinya, penentuan pendekatan untuk perorganisasian pembelajaran merupakan wewenang satuan pendidikan. Nah, Ibu Bapak, bicara proyek, materi yang diberikan Ibu Bapak di sekolah ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah sekitar. Sekali lagi, habis sudah katakan tadi, sekolah SMP 1 Garut yang ada di pusat kota punya karakteristik yang berbeda dengan SMP 1 Pamengpeuk. Contoh, kalau SMP 1 Garut misalkan, punya ciri letaknya strategis, kemudian heterogenitasnya sangat tinggi ya, karena yang masuk SMP 1 Garut bisa jadi berbagai daerah, berbagai suku, bahkan berbagai agama ya. Contoh, ketika saya mengajar di SMP 1 Bayongbong, Pasisian ya, diskotik, satu kelas saja saya jarang menemukan siswa yang non muslim ya. Tapi ketika kita masuk ke saya masuk ke SMP 1 Garut, di kelas itu selalu ada yang namanya siswa yang non muslim. Nah, kadang-kala Ibu Bapak, kalau kita kurang bisa memaknai, ini masuk ke ranah kebinekaan Ibu Lilis ya, yang kebinekaan global itu saling menghargai perbedaan. Nah, kalau kita tidak bisa ini menjadikan suatu tantangan buat kita untuk menciptakan saling menghargai perbedaan. Nah, ini jadi bagian yang penting dalam sekolah penggerak itu kita lebih memaknai itu ke siswa ya. Jujur saya kemarin waktu pertama kali masuk ke SMP 1 Garut pernah mendengar, bahkan di kelas saya sendiri pernah ada kasus yang agama tertentu mengolok-olok agama di siswa antar siswa ya. Nah, itu menjadi bagian yang perlu kita sikapi dengan bijak ya. Ibu Bapak, sekali lagi menjadi wewenang satuan pendidikan ya. Nah, untuk penjelasannya Ibu Bapak, intinya tadi sudah saya jelaskan, poinnya seperti itu. Nah, lanjut ke berikutnya Ibu Bapak. Nah, ini Ibu Bapak yang lebih spesifik lagi, jam pembelajaran diatur oleh pusat per tahun, bukan per minggu. Nah, maksudnya seperti apa Ibu Bapak? Nah, ini ada contoh ya, siswa tidak harus mempelajari hal yang sama setiap minggu sepanjang tahun. Nah, ini jadi ingat Pak Yosep ya. Jadi Ibu Bapak, contoh olahraga ya, di olahraga kata Pak Yosep, saya pernah dengar, pernah diskusi ya dengan Pak Yosep, ada materi yang harus di semester 1, ada materi yang harus di semester 2. Nah, kadang-kadang ketika di kurikulum sebelumnya materi yang diberikan itu ya harus sesuai dengan semesternya, tidak bisa ada uslak-aclok. Tapi di sini diberikan kebebasan Ibu Bapak kalau di sekolah penggerak. Kalau memang materi di semester 2 ini sepertinya ada nyambung dengan semester 1, itu bisa ditarik Ibu Bapak ya. Atau sebaliknya di yang semester 1 bisa kata bahasa Sunda ngacelen ke semester berikutnya. Nah, mungkin bisa seperti itu diatur fleksibel mungkin ya. Nah, di sini ada contohnya ya. Nanti kita diskusi untuk lebih detailnya saja ya. Yang berikutnya Ibu Bapak, nah ini yang tadi saya katakan bahwa yang menjadi pembeda dengan kurikulum 2013, nah ini kuncinya Ibu Bapak. Saya juga berulang-ulang saya baca ini untuk bisa memahami. Jadi struktur kurikulum terbagi menjadi 2 kegiatan utama. Ini sampai diberi tanda ya, yaitu kegiatan rutin di kelas yang disebut intrakurikuler yang pembelajaran ya, dan kegiatan proyek. Nah, Ibu Bapak, ini yang kita kunci. Jadi di sini dijelas Ibu Bapak, jumlah JP tidak berubah dari kurikulum 2013. Ini ada ilustrasinya Ibu Bapak ya. Jadi kalau misalkan Bu Lilis bahasa Indonesia berapa jam Bu Lilis? 6 jam. Halo? 6 jam ya. Nah, di kurikulum sekolah pun masih tetap 6 jam. Cuman Ibu, di prakteknya
1 jam bahasa Indonesia itu diambil untuk kegiatan proyek. Ya, nah, di sini nih jelas. Diambil 20-30% selama 1 tahun dialokasikan untuk pembelajaran melalui proyek yang ditujukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, ini semakin tergambar Ibu Bapak ya. Kalau nanti ada bertanya, kok masih menciptakan profil pelajar Pancasila di sekolah kita teh? Nah, salah satunya Ibu Bapak yang kita lakukan adalah melakukan kegiatan berbasis proyek. Nah, jadi kalau ada guru kelas 7 yang tidak melakukan pembelajaran berbasis proyek, nah berarti guru tersebut sudah melanggar kurikulum, tidak melakukan tidak usaha untuk membentuk profil pelajar. Ini tuntutan Ibu Bapak ya. Nah, kegiatan proyek penguatan profil pelajar tersebut tidak berbasis mata pelajaran. Jadi Ibu Bapak, tuntutan kita kalau di kurikulum 13 sebenarnya pernah dituntut ya, tapi masih berbasis satu mata pelajaran. Nah, di kegiatan sekolah penggerak ini Ibu Bapak, proyek yang kita lakukan ini sebaiknya dilakukan lintas mapel. Jadi ada kolaborasi Ibu Bapak ya. Nah, teknisnya seperti apa nanti Ibu Bapak akan berikan saya ilustrasi contoh ya. Nah, Ibu Bapak, di sini proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah kegiatan yang fleksibel, tidak rutin, terstruktur dan lebih berpusat kepada siswa. Nah, Ibu Bapak, ini kata kunci lagi Ibu Bapak, tolong pahami resapi ya, terutama yang ngajar di kelas 7. Di sini ada proyek dilakukan, ini paling tidak ya, 2 atau 3 kali dalam 1 tahun sesuai jenjang. Nah, Ibu Bapak, ini paling tidak ya 2-3 kali dalam 1 tahun, bukan 1 semester ya, dalam 1 tahun. Jangka waktu masing-masing proyek tidak harus sama. Nah, nanti Ibu Bapak akan lebih dioperasionalkan lagi di MGMP, ya, kita akan berkumpul untuk melakukan penelahan untuk hal ini. Kemudian tidak perlu ada jadwal kegiatan belajar karena siswa dapat melakukan penelitian, pengerjaan karya dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini Ibu Bapak, yang namanya proyek itu kalau Ibu Bapak sudah pernah melakukan berbasis proyek ya, jadi yang dilakukan oleh siswa itu bukan hanya di sekolah tapi di luar sekolah pun tetap yang melakukan kegiatan ya, dari mulai penelitian, pengerjaan karya dan seterusnya sampai pelaporannya juga nanti menjadi bagian tak terpisahkan dari proyek ya. Nah, Ibu Bapak, kita lihat langsung ke struktur kurikulumnya ya. Nah, di sini Ibu Bapak sebentar nih ada sedikit pembeda ya. Nah, di sini pembeda satu hal berikutnya yang menjadi pembedakan di kurikulum 2013, informatika sebagai mata pelajaran pilihan ya. Nah, sementara di kurikulum sekolah penggerak, informatika menjadi mata pelajaran yang wajib. Berarti Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak dipaksa harus ikut EHT, dipaksa yang gaptek harus mengutak-atik Google Classroom, mengutak-atik lagi Google Meet, Ibu belajar men-share di Google Meet seterusnya, itu bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum ini Ibu Bapak. Karena apalagi kurikulum kurikulum sekolah penggerak ini kita akan melakukan, bukan kita ya, Indonesia akan melakukan di sekolah penggerak itu digitalisasi pendidikan. Makanya nanti akan muncul literasi digital ya. Nah, nanti akan dibahas oleh Pak Lita kalau nggak salah ya. Nah, itu bagian tak terpisahkan Ibu Bapak ya. Nah, Ibu Bapak, 2 slide lagi. Nah, ini yang perlu Ibu Bapak perhatikan ya, lumayan ini harus mengkerutkan kening, saya juga mengkerutkan kening Ibu Bapak. Di sini ada alokasi mata pelajaran SMP kelas 7 dan kelas 8 ya. Dengan asumsi 1 tahun 36 minggu. Nah, ini ada beberapa mapel, Ibu Bapak silakan simak mapelnya Ibu Bapak masing-masing. Nah, ini kolom kurikulum 13. Jadi ini kurikulum sebelumnya yang sudah biasa kita lakukan Ibu Bapak ya. Nah, di kolom berikutnya ada kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum sekolah penggerak. Nah, Ibu Bapak, sambil contoh satu ya. Contoh misalkan pelajaran PKN. Ini pelajaran Bu Leli ya. Bu Leli, halo, masih ada suaranya Bu Leli? Halo, Bu Leli. Ada. Oh, ada. Kirain tidur Bu Leli. Aduh. Bu Leli perhatikan ini PKN Bu Leli ya. Iya, PKN iya, itu dalam kurikulum 13.
Iya, iya. Itu kita setahun itu Setahun. boleh lihat 180 jam, Iya. per minggu 3 jam ya. Nah, untuk di kurikulum sekolah penggerak Ibu Bapak, PKN itu sebesar katakanlah 70% atau 64% itu di kegiatan kelas, ya. Sisanya yang 1 jam itu dipisahkan menjadi kegiatan apa tadi itu? Yang wajib itu Ibu Bapak? Kegiatan? Bisa bantu saya jawab? Jadi dalam seminggu mapel itu, contoh PKN 3 jam. Yang 2 jamnya untuk kegiatan rutin di kelas, yang 1 jamnya untuk kegiatan proyek dalam rangka membentuk profil pelajar Pancasila, dan akan seperti itu. Di mapel bahasa Indonesia sama. Ini mapel yang paling banyak jamnya itu bahasa Indonesia ya. Tembus angka 200. Kan 1 minggu 6 jam Bu Lilis ya? Iya, 6 jam. Ya 6 jam. Diambil 1 jam, jadi di rutin 1 minggu itu yang tetap mukanya itu 5 jam. 1 jam berarti Nah, 1 jamnya itu harus dilakukan untuk aktivitas proyek. Ya, nah itu. Jadi Ibu Bapak, semua mapel yang ada di sekolah dalam pembelajaran itu wajib melakukan kegiatan proyek ya. Paling tidak 1 tahun berapa kali Ibu Bapak diulang lagi? 1 tahun itu paling tidak 2 sampai 3. Wah, mantap. Kasih itu. Berarti Pak Yosef tidak menutup. Mantap ya. Nah, seperti itu Ibu Bapak ya. Nah, sebelum ke kesimpulan materi, ada yang mau didiskusikan dulu mengenai bentuk struktur kurikulum seperti ini? Mangga, silahkan. Pak Jajat pegang kepala, sedang berpikir keras sepertinya. Saya Pak Pakan. Oh, mangga, silahkan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, apa bisa dijelaskan Pak Akan bedanya proyek dengan PTK misalnya penelitian tindakan kelas 1 itu. Yang kedua mungkin kalau saya kepikiran gini, pernah membuat di Google Drive gitu untuk database karena kepentingan untuk database bimbingan dan konseling. Tapi itu juga sebenarnya bisa kami tim BK bisa mengajukan untuk khususnya untuk kelas 7 itu sejenis polling atau diisi di Google Form untuk Google Drive itu untuk minat dan bakat itu bisa dari sana itu bisa kelihatan arah minat anak kemana. Itu mungkin karena itu kan ada yang usia sampai 6 sampai 9 dan 9 sampai 16 tahun kalau nggak salah di data di kami di literatur kami. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Ya. Jadi intinya apa bedanya PTK penelitian tindakan kelas dengan proyek yang ada ini? Yang kedua mungkin itu. Ya. Sudah tertangkap Pak Dian, terima kasih. Maksudnya gini Pak Dian ya dan semuanya. Yang dimaksud dengan proyek di sini adalah proyek yang dilakukan oleh siswa bukan oleh guru ya. Jadi siswa melakukan pembelajaran berbasis proyek. Nah, nanti teknisnya akan saya contohkan ya, ada ilustrasinya. Jadi maksud di sini nggak ada hubungannya dengan PTK. Kalau PTK kan guru ya, artinya guru membuat penelitian kelas. Ini siswa di setiap mapel itu harus melakukan aktivitas proyek. Misalkan kalau IPS ya, misalkan IPS mau melakukan proyek penelitian tentang pasar ya. Nah, kita dibuat draft draft jadwalnya, kemudian aktivitasnya apa, kemudian apa yang perlu dilaporkan dan seterusnya. Nah, itu bagian dan itu waktunya misalkan bisa 1 bulan ya, 1 bulan sampai terjadi sebuah pelaporan. Nah, Ibu Bapak, yang dimaksud proyek di situ adalah seperti itu. Dan ketika siswa melakukan kegiatan proyek, di situ akan muncul kan karakter-karakter yang diharapkan. Contoh dalam hal
mandiri. Kemandirian siswa akan muncul ketika siswa mencari secara berkelompok mencari data bareng-bareng ke pasar misalkan ya. Kemudian muncul rasa percaya diri juga ketika siswa melakukan wawancara, ya ada dokumentasi dan segala macam. Kemudian siswa juga bisa memahami ada kebinekaan ketika di pasar itu kan misalkan berbagai macam orang ada di situ ketika wawancara ada berbagai sikap-sikap atau perilaku yang bisa diamati oleh siswa. Nah, dan yang lebih pentingnya kan di situ akan muncul pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, itu ilustrasi secara kasarnya seperti itu ya. Jadi Ibu Bapak yang dimaksud dengan proyek sekali lagi adalah pembelajaran siswa seperti itu. Nah, supaya nyambung Ibu Bapak, setiap mapel itu seyogianya berkolaborasi. Jadi biar proyeknya tidak berdiri sendiri, tapi berkaitan satu sama lain ya. Nanti akan saya berikan contoh. Sedikit lagi, satu slide lagi ya, kita ke kesimpulan. Nah, ke kesimpulan Ibu Bapak. Jadi sekali lagi Ibu Bapak, tujuan pendidikan nasional dan profil pelajar Pancasila merupakan dua mata uang yang tidak terpisahkan dalam konteks struktur kurikulum sekolah penggerak. Ya. Jadi mengingatkan kembali bahwa dalam profil pelajar Pancasila ada yang namanya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, ini 6 dimensi ini merupakan bagian yang harus tak terpisahkan di profil pelajar Pancasila. Bagi guru yang ada di lingkungan sekolah penggerak, wajib harus hafal ya. Silakan dihafalkanlah ini yang 6 ini harus hafal. Kemudian Ibu Bapak, yang kesimpulan kedua, jumlah jam pembelajaran tidak berubah dari kurikulum sebelumnya. Yang berubah adalah peruntukan. Jadi rata-rata 30% atau 1 jam per minggu di setiap mapel digunakan untuk aktivitas proyek sebagai bagian pembentukan profil pelajar Pancasila. Ya, itu sebetulnya banyak yang perlu kita gali di sini, tapi mungkin kalau terlalu banyak mungkin pemahaman Ibu Bapak bisa kalabur ya. Kita yang pokok-pokoknya dulu aja. Tapi oke, sama sedang belajar ya. Kemudian yang ketiga, proyek dilakukan paling tidak sekitar 2 atau 3 kali selama 1 tahun pembelajaran. Dan kalau bisa berbasis lintas mapel melalui sebuah kolaborasi. Nah, Ibu Bapak, teknisnya seperti ini Ibu Bapak. Nah, saya contoh. Jadi saya teringat dengan Pak Mulyadi kemarin sempat ngobrol diskusi ya. Ini contoh, pasti contoh gini. Silakan disimak Ibu Bapak. Nah, sebaiknya jangan saya yang menjelaskan, mungkin ada yang bisa bantu menjelaskan. Ini contoh proyek lintas mapel dalam membentuk profil pelajar Pancasila. Ini tugasnya beda-beda, tapi asesmennya bisa berbeda. Jadi semua bisa melakukan mapel IPA, IPS, agama, bahasa Indonesia. Ini bisa melakukan proyek yang topik dan temanya sama. Yaitu pengelolaan sampah di sekolah. Enggak ada yang mau berpendapat? Kalau bisa dari peserta silahkan, ada yang mau menanggapi gambar ini. Ini hanya contoh ya, 4 mapel yang nah nanti Ibu Bapak setelah ini kita akan dibagi dua kelompok ya untuk membuat ini. Ibu Bapak untuk membuat ini sesuai dengan mapelnya, kan setiap kelompok mapelnya beda-beda Ibu Bapak ya. Ada kelompok Pak Yosep, Pak Hariawan, Pak Iman, Bu Nia, Pak Cuk, Bu Haji Leli. Itu kelompok pertama, nanti akan tetap di ruangan ini. Kemudian yang kelompok Pak Nanda, Bu Lilis, Bu Hajah Tini, Pak Ustaz Jajat, Pak Dian, itu ada di room satu lagi. Nanti pasangan tolong nanti diitukan. Bu Leli masuk ke kelompok Pak Haji Nandar. Oh gitu. Maaf, Pakar. Mangga. Nah, itu room untuk kelompoknya sudah dibikinkan 2 room. Jadi ini tetap jadi ruang utama. Oh, tidak di ini ya? Sudah di share di chat. Iya, baik, terima kasih. Mangga Ibu Bapak, ada yang mau menanggapi atau dari contoh ini? Kita sudah operasional nih Bapak ya. Kalau bisa nanti
contoh ini bisa dijadikan contoh awal kita dalam membuat proyek di awal pembelajaran. Kita merencanakan ya. Nah, jelas, Pak. Bu Lilis bisa menjelaskan mungkin Bu Lilis yang Sudah gambar cukup, ini? Pak. Sudah cukup jelas. Betul. Ya, karena Bu Lilis sudah cukup jelas, bisa bantu dijelaskan ke teman-teman Bu Lilis dari contoh ini. Silakan Bu Lilis. Bunia, mana Bunia? Teman IPS-ku. Bunia. Halo Bunia. Halo Pak. Ayo Bunia, tiasa dibantu. Baca ya atau dibacakan Bunia? Mana? Dibacakan. Untuk contoh proyek lintas mapel dalam membentuk profil pelajar Pancasila, yang mana topiknya pengelolaan sampah di sekolah. Untuk mapel IPA, proyek bagaimana proses penanggulangan sampah organik untuk dijadikan pupuk. Mapel IPS, proyek bagaimana proses pemanfaatan sampah anorganik menjadi nilai jual secara ekonomi. Untuk mata pelajaran agama, proyek bagaimana menerangkan pola menjaga kebersihan sebagai implementasi dari hadis tentang menjaga kebersihan. Mapel Bahasa Indonesia, proyeknya membuat laporan tentang pengelolaan sampah di sekolah sesuai dengan kaidah laporan atau karya tulis menurut aturan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itu sebagai contoh proyeknya yang berkolaborasi antara Mapel IPA, IPS, Agama, dan Bahasa Indonesia, yang tentunya proyeknya itu saling mendukung satu dengan yang lainnya, Pak. Betul, baik. Saja. Terima kasih Bu Nia. Nah Ibu Bapak, ini sebuah contoh saja, ilustrasi Bapak ya. Jadi ini tidak mesti harus 5 mapel, 4 mapel, paling tidak 2 mapel melakukan proyek yang topiknya hampir sama. Topik yang diambil paling ini kan karena ini kita bicara kurikulum sekolah penggerak, harus ada kontekstual dan hanya keberartian atau kebermanfaatan dalam bagi siswa. Ya, jadi bagaimana apa yang dipelajari di sekolah itu bisa bermanfaat buat siswa dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Ibu Bapak. Nah, itu yang sebenarnya diinginkan oleh kurikulum sekolah penggerak ini. Mungkin Ibu Bapak pernah lihat video ya. Saya tidak sempat memutarkan videonya. Videonya sudah saya share di kemarin. Video tentang keinginan kurikulum yang baru itu. Gambar Ibu. Ya. Nah, iya, Mam. sebagai contoh Ibu Bapak, tema yang saya ambil di sini adalah pengelolaan sampah di sekolah. Ini kan materi yang umum ya, tema yang umum. Di IPA bagaimana guru IPA itu bisa memberikan proyek tentang laporan membuat proses pemanfaatan sampah organik. Sampah organik itu kan sampah yang bisa didaur ulang ya. Bahkan bisa menjadikan pupuk seperti dedaunan atau pokoknya hal-hal yang bisa direduksi oleh, mungkin Bu Rizka ya bisa menjelaskan sampah organik itu seperti apa. Nah, itu bisa pemanfaatannya gimana? Di sekolah itu kan banyak sampah ya. Kira-kira seperti apa, Pak? Dan untuk anak IPS, bukan anak IPS, guru IPS yang ketika proyeknya itu membuat laporan bagaimana memanfaatkan sampah anorganik. Contoh misalkan kan di sekolah itu banyak sampah anorganik ya, sampah plastik, sampah dus. Itu kan sebenarnya bisa didaur ulang, dimanfaatkan. Itu kan kalau dikelola dengan baik, itu kan bisa menjadi nilai ekonomis yang bisa dijual dan segala macam. Walaupun sama yang menjualnya walau sekolah kita siapa ya. Itu bisa jadi
proyek siswa ya. Untuk agama, nah itu kan Pak Haji Nanda ya, kebersihan sebagian daripada iman juga sebuah hadis ya kalau tidak salah. Nah, bagaimana implementasi itu bisa menjadi bagian menjiwai dalam diri siswa itu dalam membentuk sekolah yang bersih, apalagi kita kan menuju sekolah sehat. Itu ada sebuah proses di situ bagaimana agama menjiwai setiap siswa dan gurunya untuk menciptakan perilaku sehat, perilaku bersih di dalam dirinya sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang lebih bersih dan lebih sehat kaitannya dengan pengelolaan sampah. Untuk bahasa Indonesia juga sama. Ya, ini mungkin kaitannya dengan proyek pembuatan laporan dan seterusnya ya. Nah, itu mungkin ilustrasi Ibu Bapak untuk pelajaran prakarya juga bisa Pak masuk Pak? Nah, bisa masuk prakarya betul ya. Bisa prakarya. Makanya ini kerajinan dari bahan anorganik ya. Betul. 100 buat Bu Lilis ya. Mapel ini juga sama bisa berkontribusi. Kemudian kalau ada mapel yang tidak berhubungan langsung, jangan terlalu dipaksakan ya Bapak ya. Contoh misalnya pendapat saya, Pak Yosep ada kerung kayak abi olahraga dina sampah karena naon ya. Karena lupatan ngumpulkeun sampah teu kumaha. Tidak usah dipaksakan Pak Yosep. Memang tidak usah dipaksakan. Nah, mapel yang lain juga